Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala musanniful kitab Hadratu Syekh Muhammad Al-Fudali rahimahullah wa ghafara lahu wa liwalidih. Thumma ila sahibu syarha Imam Ibrahim Al-Bayjuri rahimahullah wa ghafara lahu wa liwalidih wa nafa'ana bihima fid darain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihidmatika wa ansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal. Melanjutkan pembahasan yang lalu sampai pada dalil ya, tafsil dan ijmal. Maka ulama menetapkan tak cukup dengan dalil yang ijmal dan tidak boleh taklid. Amma taklid wa huwa ay ya'rifal aqaid al-khamsin wa lam ya'rif laha dalilan ijmalian au tafsilian. Taklid itu yang bagaimana? Taklid itu adalah orang yang mengetahui aqaid yang 50. Maksudnya ini bukan mengetahui kali ya, menghafalkan wujud qidam baqo, kayak anak-anak kita yang masih kecil, yang masih baru belajar hafal tentang sifat 20, hafal tentang sifat-sifat para nabi tapi nggak ngerti dalilnya. Ngerti hafal itu sifat wajib, hafal itu sifat mustahil, hafal itu sifat jaiz, tapi ditanya apa dalilnya kalau Allah itu wajib wujud, nggak ngerti. Apa dalilnya kalau Allah wajib ilmu, nggak ngerti. Maka yang demikian ini menjadi disebut namanya orang yang taklid. Nah, mengenai mereka fakhtalafal ulama'u fihi, maka ulama berbeda pendapat tentang keadaan mereka. Faqala ba'duhum la yakfi taklidu, maka sebagian ulama mengatakan tidaklah cukup orang yang taklid. Enggak cukup itu maknanya tidak sah menurut syariat, tidak menggugurkan kewajiban. Orang yang menghafalkan sifat 20 saja, tahu sifat 20 tapi enggak tahu dalilnya, maka sebagian ulama mengatakan layak tidak cukup. Wal muqallidu kafirun, maka muqallid dianggap orang kafir. Ini pendapat yang ketat. Ini kalau sekarang kita praktekkan bisa bahaya ini ya.
Banyak orang yang tahu-tahu jadi orang kafir semuanya, ini kafir. Wa dhahaba ilai Ibnu al-Arabi wa Sanusi, maka yang mengikuti pendapat ini adalah Imam Ibnu Arabi dan Imam As-Sanusi, diantaranya yang mengusung pendapat orang taklid hukumnya kafir. Wa atala fi syarhil kubra fi raddi ala man yaqulu bi kifayati taklid. Maka Imam As-Sanusi, Imam Ibnu al-Arabi, dan di dalam kitab Syarah Kubro, Syarah Kubro itu kitab besar dari Imam As-Sanusi, dia memperpanjang pembicaraan ini dalam penolakannya atas orang-orang yang berkata taklid itu cukup. Jadi sebagian ulama lain mengatakan taklid boleh, cukup. Imam Sanusi memperpanjang pembicaraan itu dengan memberikan alasan tidak cukupnya dalam kitab Syarah Kubro. Lakin nukila anna Sanusi raja'a andalika wa qala bi kifayati taklid. Maka akan tetapi kami tidak pernah melihat dalam kitab-kitab beliau kecuali beliau Imam Sanusi itu tidak mencukupkan orang yang taklid. Artinya ada pendapat mengatakan Imam Sanusi itu di sebagian kitabnya pernah menulis taklid boleh, dengan alasan Imam Sanusi sendiri yang menuliskan. Kata beliau, Imam Muhammad Al-Fudhali mengatakan tidak pernah kami jumpai dalam kitab-kitab Imam Sanusi yang mengatakan taklid itu diperbolehkan. Lakin lam nara fi kitabi illal qaulu bi adami kifayatih. Yang kami lihat dari kitab-kitab beliau itu menetapkan tidak cukupnya orang yang taklid dalam masalah akidah. Beda dalam masalah furu'iyah, masalah syar'i, maka taklid malah justru wajib, harus taklid. Maka dari pembicaraan ini, perbedaan ulama bisa kita simpulkan satu, apa hukumnya seseorang itu menggunakan dalil? Apa hukumnya seseorang itu nadhor, berpikir, mencari dalil? Yang pertama, hukumnya adalah wajib, sebagaimana wajibnya wajib furu'. Artinya seseorang itu menjadi durhaka, maksiat bagi mukallaf dengan sebab dia meninggalkan nadhor, meninggalkan mencari dalil, meskipun dia tidak punya kemampuan untuk berpikir. Di pendapat pertama, apa hukumnya nadhor, apa hukumnya mencari dalil? Oh, hukumnya wajib. Wajibnya wajib furu'. Artinya kalau dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan maksiat, dosa.
Tapi tanpa pengecualian, siapapun juga wajib cari dalil. Mau punya kemampuan akal, mau idiot, wajib cari dalil. Kalau nggak punya dalil, maksiat. Ini pendapat yang pertama. Yang kedua, pendapat yang kedua mengatakan apa hukumnya mencari dalil? Hukumnya wajib. Sebagaimana wajibnya pun wajib furu'. Kalau dikerjakan dapat pahala, tinggalkan mendapatkan dosa atau maksiat. Akan tetapi si mukallaf yang diwajibkan adalah yang mempunyai kemampuan berpikir. Kalau yang pertama tadi nggak ada pengecualian, telak, harus nadhor, harus mikir siapapun dia. Yang ketiga, wajib, sebagaimana wajibnya adalah wajib usul. Wajibnya wajib usul. Kalau yang kedua tadi wajib furu'. Artinya wajib usul itu yang mengerjakannya mendapatkan predikat iman, yang meninggalkannya kafir. Yang keempat, tidak wajib sama sekali. Artinya hanya menjadi syarat kesempurnaan iman. Kalau kamu mengikuti orang lain hingga kamu mengenal Allah, maka kamu dianggap iman. Kalau kamu berpikir, maka tambah sempurna iman kamu. Bukan baru jadi iman, bukan. Ini pendapat diusung oleh Imam Al-Ghazali dan kawan-kawan. Ini pendapat pakai yang keempat ini, Imam Ghazali nggak wajib berpikir, nggak wajib na'dzor, nggak wajib mencari dalil, hanya kesempurnaan iman. Pendapat yang pertama menunjukkan taklid itu berarti boleh, cukup. Artinya dalam masalah iman, akan tetapi maksiat. Kenapa? Karena wajibnya wajib syar'i. Berarti kalau saya taklid, saya nggak nadhor, boleh, tapi hukumnya dosa. Dan yang pertama itu tanpa pengecualian. Mau kamu mampu, mau kamu nggak mampu, hukumnya tetap wajib berpikir. Dan kalau kamu taklid, hukumnya berdosa. Walaupun saya idiot nggak bisa mikir, atau mikirnya telmi, telat, lama, saya ikutlah pendapatnya Ustadz, tetap dosa. Nah, ini pendapat yang siapa pendapat ini? Ini pendapat diambil orang-orang Syiah. Kalau kamu sholat wajib berdiri, saya nggak bisa berdiri, wajib berdiri. Loh, gimana? Nggak tahu, saya pokoknya wajib berdiri. Nah, ini repot ya begini ini. Ya? Jadi nggak ada pengecualian walaupun dia tidak punya kemampuan. Pendapat yang kedua juga wajibnya wajib syar'i, maka berarti taklid dalam masalah iman itu masih diperbolehkan. Akan tetapi disertai durhaka, maksiat, jika dia punya kemampuan berpikir. Kalau mampu mikir, taklid, meninggalkan dalil, maka hukumnya maksiat. Kalau nggak mampu, tell me, idiot, boleh, tidak berdosa. Ini pendapat mayoritas jumhur fuqaha. Rata-rata para ahli fikih pakai pendapat ini. Kalau saya nggak bisa berdiri gimana sholat? Duduk. Kalau saya nggak bisa duduk gimana? Baring. Kalau saya nggak bisa baring, gerak-gerak gimana? Pakai kedip. Kalau nggak bisa kedip juga,
disolatin gitu. Kedip aja masih nggak bisa juga, bagaimana ya? Nanti sudah game begitu, sudah jadi imam depan sholatnya malah. Ya, jadi jumhur ulama berpikir itu dibatasi dengan hukum wajib syar'i apabila punya kemampuan. Kalau nggak punya kemampuan, hukumnya tidak berdosa. Tapi kalau punya kemampuan, dia meninggalkan hukum syar'i, meninggalkan perintah syar'i, maka hukumnya berdosa. Terus pendapat yang keempat, pendapat yang ketiga adalah menunjukkan tidak cukup taklid. Ini pendapat ini nggak boleh taklid dalam masalah iman, dan orang-orang yang bersifat dengan taklid maka hukumnya kafir. Ini kenapa? Karena wajibnya nazar, wajibnya menggunakan dalil itu wajibnya wajib usul. Yang ketiga wajib apa? Wajib. Yang ketiga wajib apa? Usul. Wajib pokok, tidak boleh ditinggalkan. Kalau ditinggalkan hukumnya kafir, berarti taklid tidak boleh. Pendapat yang keempat menunjukkan cukupnya taklid secara mutlak tanpa berdosa. Boleh nggak taklid? Boleh. Dosa enggak? Enggak. Ini pendapat yang keempat. Jadi ada beberapa pendapat ulama yang berkaitan tentang bagaimana hukumnya orang yang taklid. Maka sebagian ulama yang mengatakan boleh taklid itu adalah ulama-ulama fuqaha, jumhur fuqaha, jumhur ahli fikih. Maka ahli fikih juga dua pendapat, yang satu mengatakan tetap wajib, yang satu mengatakan tidak wajib. Kalau kamu suruh milih, saya milih yang keempat aja, Bib. Yang gampang-gampang aja lah. Maka dari pendapat ini muncullah beberapa pendapat, muncullah beberapa pelecehan terhadap ilmu kalam. Dianggap mempersulit ini. Ada ulama yang bolehin nggak usah naldor, pakai disuruh naldor. Ini mah nyulitin orang katanya. Maka timbul pelecehan-pelecehan. Sebagian ada yang mencela ilmu kalam dan menyatakan haram berpikir dalam masalah akidah. Pendapat ini sangat dhaif, dan bagi orang-orang yang berakal pasti tidak akan ragu untuk menolaknya. Kalau ada mengatakan gak usah mikir, urusan Tuhan kok mikir, Tuhan kok dipikir-pikir, udah ikut saja. Nih, bagi orang yang berakal sehat pasti akan menolak. Kenapa? Karena apa fungsinya akal? Akal itu nggak ada fungsi lain, kerja utamanya adalah menemukan dalil, menemukan wajib, mustahil, jaiz. Itu fungsi akal utama itu. Seperti kerjanya mata, fungsi utamanya apa? Fungsi utama mata apa? Hah? Menemukan warna. Itu fungsinya itu. Ada orang bisa melihat tapi nggak nemu warna, namanya apa? Rusak matanya, konslet, matanya rusak. Karena fungsi utamanya mata itu untuk membedakan warna, membedakan bentuk. Ini hijau, ini kuning, ini merah, bisa dibedakan. Fungsi utamanya hidung apa? Membedakan bau. Ini baunya wangi, ini enggak wangi. Enggak cuma nemu bau saja, tapi bisa membedakannya. Telinga, fungsi utamanya apa? Membedakan suara. Ada do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Itu bisa bedain notnya apa. Oh ini do, ini oh ini re. Kalau kamu nggak ngerti apa ini, Beb? Enak, sebagai goyang aja.
Doremi apa nggak ngerti saya, pokoknya ini ada dang ding dung enak. Kita kupingnya ada, tapi nggak bisa bedain, kadang nggak ngerti do, nggak ngerti re, nggak ngerti. Lah, fungsi utamanya akal itu bedain mana yang Tuhan, mana yang bukan Tuhan, mana yang makhluk, mana yang nabi, itu bedain dari situ. Dari arah nemu mana yang wajib, mana yang mustahil, mana yang jaiz. Itu fungsi utamanya akal. Kalau nggak usah dipikir-pikir, lah akal buat apa fungsinya terus? Nah, cari mikir cari duit. Ini akal dipakai mikir sampai keringetan hanya untuk ngerjain proyek doang. Proyek harus berhasil ini. Dipikir sampai mati. Proyek surga nggak dipikir sama dia. Hati-hati ini. Ya, ada orang-orang yang demikian. Maka orang yang mencela ilmu kalam itu, berkata Imam Ayyusi dan Imam Sanusi, dikatakan oleh beliau bahwa pendapat Imam Ayyusi dan Imam As-Sanusi telah menasabkan pendapat ini dalam kitab Sarah Wusto. Di Imam Sanusi itu punya kitab, ada Sarah Sughra yang kecil yang kita biasa baca, namanya Sarah Sanusiyah Khosyah Al-Baijuri, itu namanya Sarah Sughra. Ada yang di atasnya lagi namanya Sarah Wusto. Ada yang paling besar namanya Sarah Kubro. Imam As-Sanusi mengatakan kepada sebagian mubtadi'ah, orang-orang ahlul bid'ah, di mana beliau Imam Sanusi berkata, dan apa-apa yang telah dihikayatkan dari sebagian orang-orang mubtadi'ah seperti orang-orang khusyuiyah dan yang lainnya perihal haramnya berpikir dalam masalah tauhid, maka bagi siapa saja yang berakal tidaklah samar pelihar rusaknya pendapat tersebut. Maka orang yang mengiktikadkannya karena pendapat tersebut bertentangan dengan Al-Quran, bertentangan dengan sunnah, bertentangan dengan ijma'nya kaum muslimin, dan mengenai apa yang mereka campur baurkan, di mana mereka mengatakan bahwa para sahabat radhiyallahu anhum tidak pernah membicarakan masalah akidah adalah kebohongan dan mengada-ngada. Alasannya apa? Kok mikir nggak usah? Sahabat aja nggak ada yang mikir. Lo kira sahabat goblok semua gitu? Hah? Sekarang kita bicara begini. Kalau sahabat tidak diajak berpikir oleh Nabi, terus bagaimana Nabi nyampein Islam coba? Coba saya mau caranya gimana? Masuk Islam dong, gua bayar dah nih. Masuk Islam dong, percaya dah sama gua, Islam itu bener. Begitu caranya. Bagaimana bisa memindah mereka dari penyembah berhala menjadi penyembah Zat yang Maha Esa? Diajak berpikir. Nabi mengajarkan ini patung bukan Tuhan, ini matahari bukan Tuhan. Nabi Ibrahim alaihissalam dalam Al-Quran dikatakan apa? Mengajarkan kepada kaumnya bagaimana menemukan keesaan Allah. Bukan Nabi Ibrahim lagi mencari Tuhan. Mana ada Nabi kok mencari Tuhan? Lo kira ente? Judul filmnya Para Pencari Tuhan. Berapa episode itu udah? Tiap tahun main nggak nemu-nemu, nggak bisa film nggak nemu Tuhan. Muter-muter mencari Tuhan aja. Lu cari kemana? Hilang Tuhan lo gitu. Tuhan dicari-cari gimana sih? Nabi Ibrahim dianggap mencari Tuhan. Itu bukan mencari Tuhan. Nabi Ibrahim lagi mengajarkan bagaimana mengesahkan Allah. Ketika melihat bintang, ini bukan Tuhan. Ketika melihat bulan, ini bukan Tuhan. Matahari bukan. Kenapa? Pada masa itu sudah banyak para penyembah bintang, para penyembah bulan, para penyembah matahari. Sampai sekarang banyak penyembah bulan, ada nggak? Sampai sekarang masih banyak. Kalau nggak percaya coba kamu tanya anak-anak SMP, SMA.
Kamu bintangnya apa? Leo. Oh, Leo apes bulan ini. Oh, yang bener. Bintangnya apa kamu? Oh, saya Capricorn. Kamu apa? Oh, saya Libra. Ada masih? Masih banyak penyembah bintang namanya kalau begitu. Hati-hati, ini dikira penyembah bintang, nggak ada. Kelihatan KTP-nya Islam, tapi pedoman hidupnya pakai bintang. Apa itu? Penyembah matahari, penyembah bulan, ini hati-hati ini. Maka yang demikian ini adalah kedustaan apabila mereka mengatakan para sahabat Nabi tidak pernah berpikir. Para sahabat Nabi tidak pernah bicara masalah wajib, mustahil, jaiz. Sama dengan para sahabat Nabi itu nggak ngerti ilmu tajwid, macam begitu ngomongnya. Sahabat itu nggak ngerti mana idgham, qalqalah, idgham bihunna, bilahunna, matobi'i, matwasol, nggak ngerti sahabat. Berani kamu ngomong begitu? Saya berani, memang nggak ngerti lafadznya. Lafadz itu nggak ada di zaman Nabi memang. Nabi nggak pernah ngajarin ini matobi'i ya, ini itu qabihuna, bilahuna, nggak ada di zaman Nabi memang itu. Itu munculnya setelah tabi'in, tabi'in. Tapi cara bacanya sama seperti itu, gitu loh. Andai sahabat sekarang dihidupkan, lihat kamu baca Quran, akan ngacungi jempol, wah mantep loh. Artinya mantep, cara ngajarinnya mantep gitu loh. Orang mengenal langsung, ini bacaan begini namanya ini. Dulu enggak, non ketemu kau, nih dengerin ya, meo, oh gitu. Namanya apa? Enggak ada namanya, pokoknya pakainya begini. Zaman Nabi diajarkan langsung caranya baca. Dia mendengar langsung dari Nabi, mendengar langsung dari sahabat, caranya baca bagaimana. Enggak diberi nama, nggak diberi metode seperti sekarang ini. Kenapa sekarang pakai metode? Karena begitu banyaknya fan-fan yang harus diajarkan hingga ulama memudahkan kita. Bikin fan ilmu tajwid, bikin fan ilmu hadis, bikin fan ilmu tafsir, bikin fan ilmu tauhid. Ini fan baru. Di zaman Nabi sama dengan kita akidahnya, tapi nggak diajarkan bagaimana mengodah sifat ma'ani, sifat ma'nawiyah, sifat salbiyah. Ini ada apa ada tanzizil qadim, ada tanzizil hudus, ada, itu nggak diajarkan seperti itu. Tapi yang mereka yakini sama sebagaimana yang kita yakin. Nabi punya cara mengajar kepada mereka dengan cara yang istimewa, yang bahasanya tidak sebagaimana bahasa yang biasa diajarkan para ulama kita. Maka jangan sampai kita menerima kebohongan itu yang mengatakan sahabat gak ada yang bicara wajib musal jaiz, ndasmu gitu bilangin. Bagaimana terus Nabi ngajarin ilmu? Bagaimana Nabi mentauhidkan mereka, memindah mereka dari kesyirikan kepada tauhid kalau nggak diajarnya berpikir. Ini kebohongan. Dan sungguh telah dikatakan kepada seorang ulama yang bernama Qadhi Abu Thayyib bahwa ada orang-orang yang mencela ilmu kalam. Apa kata beliau? Beliau menjawabnya dengan mendendangkan sebuah syair. Apa syairnya? Abal kalamu unasun la khalafa lahum wa ma alaihi ida'abuhu min darari. Ma darra syamsu duha fil ufuqi tali'ah alla yara daw'ahu man laisa dha basari. Orang-orang yang tidak mempunyai bagian dari ilmu kalam, mereka telah mencela ilmu kalam. Orang yang nggak paham ilmu kalam, maka dia mencela ilmu kalam. Dan tidaklah berbahaya atas ilmu kalam. Dicela itu nggak jadi terus ilmu kalam menyurut, terus ilmu kalam jadi jelek. Enggak, biarpun dicela oleh mereka, ilmu kalam tetap
bercahaya. Ilmu kalam tetap ilmu yang sangat penting untuk dipelajari. Sebagaimana matahari pagi yang sedang terbit di ufuk timur tidak akan pernah rusak lantaran orang-orang yang buta, yang tidak melihat sinarnya, dia mencela matahari. Gak ada matahari, mana ada matahari terang? Oh, kamu picek, bagaimana mau melihat matahari terang? Maka orang yang gak paham ilmu kalam, mencela ilmu kalam tidak mengurangi derajatnya ilmu kalam. Maka tempat tidak benarnya ucapan orang-orang yang mencela ilmu kalam itu adalah jika ilmu kalam tersebut adalah ilmu kalam yang masih pada dohirnya, artinya ilmu kalam yang apa adanya. Ilmu kalam yang kita pelajari ini bukan ilmu kalam yang sudah dicampur-campur dengan ilmu kalamnya filsafat. Ilmu kalam kita ini bukan untuk mencari debat. Ilmu kalam kita itu untuk mengantarkan kita menemukan dalil. Ilmu kalam kita itu murni betul-betul mencari bagaimana mengesahkan Allah. Nggak ada ilmu yang sudah dicampur dengan bahasa-bahasa yang rumit, yang intinya, yang isinya akan malah menyesatkan kita keluar dari mengesahkan Allah. Apabila ilmu kalam yang masih seperti itu, maka kesalahan apabila dia mencacinya, kesalahan apabila dia merendahkannya. Kenapa? Karena itu ilmu kalam yang harus dan wajib dipelajari. Beda lagi kalau ilmu kalam itu sudah bercampur dengan ilmunya filsafat, yang ilmunya itu rumit, yang ilmunya dicampur dengan bahasa-bahasa yang susah, yang tidak semua orang bisa mempelajarinya. Maka ilmu kalam yang seperti itu, kalaupun kamu mencacinya, maka itu ilmu kalam yang pantas. Boleh saja kamu caci ilmu kalam yang begitu. Ilmu kalam yang dipakai untuk orang-orang Yunani, orang-orang ateis, orang-orang filsafat, yang isi ilmu kalamnya hanya untuk nanya, hanya untuk debat orang, hanya untuk menjatuhkan pendapatnya orang lain, bukan untuk menghasilkan natijah. Bukan. Kalau ilmu kalamnya begitu, boleh aja kamu caci. Sebagaimana Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu mencaci ilmu kalam yang seperti itu dengan mengatakan, la'an la yalqa abdu rabbahu bi kulli dzambin ma'ada syirki ahsanu min ayyalqahu bi ilmil kalam. Kata Imam Syafi'i apa? Sungguhnya bahwa seorang hamba yang menemui Tuhannya dengan segala macam dosa yang selain syirik itu lebih baik dari dia menemui Tuhannya dengan membawa ilmu kalam. Dari pendapat Imam Syafi'i ini banyak yang mencaci ilmu kalam yang sedang kita pelajari ini, maka ini namanya salah tujuan. Imam Syafi'i kemana ngomongnya, dia pahamnya kemana ngomongnya, hanya gara-gara sama-sama dianggap ilmu kalam. Ilmu kalam yang dimaksud adalah ilmu kalam yang sudah tercampur dengan bahasanya orang-orang filsafat, yang ketika dipelajari tidak pernah bisa menghasilkan satu natijah, satu hasil, satu poin kesimpulan. Nggak bisa menghasilkan ini wajib, ini mustahil, ini jaiz, nggak bisa. Berarti apa? Alam ini tercipta tadinya nggak ada terus jadi ada. Maka dipikir bagaimana proses terjadinya alam ini. Oh, dari titik ini menjadi ini terus gimana? Yo, jadinya hasilnya apa? Ya jadi begini. Nggak bisa menghasilkan. Oh, jadinya ada yang mencipta. Nggak begitu hasilnya. Hasilnya hanya nemu. Oh, diciptakan dari air ini, bumi ini. Muncul lagi filsafat lagi, baru lagi. Oh, bukan dari air, dari Big Bang. Muncul lagi baru lagi, sekarang bukan dari Big Bang lagi, apa? Dari perubahan yang cepat. Bagaimana?
titik kecil, kemudian membesar, pendapat sebelum mengatakan kemudian dia pecah. Setelah pecah, dia berubah menjadi planet-planet yang banyak, yang sangat teratur. Bisa mikir kamu? Hah? Dari barang pecah berubah menjadi barang yang teratur. Coba rumah kamu bom. Barangkali nanti jadi villa-villa di sono kan lumayan. Hah? Ya barangkali. Enak bener ada barang pecah jadi teratur. Oh, setelah diteliti mikir lagi mereka, oh ternyata bukan dari pecah, tapi dari perubahan yang sangat cepat. Nah, coba. Perubahan yang cepat bagaimana? Maknanya berubah sendiri apa dirubah? Mereka nggak bisa menghasilkan itu. Kita nggak melihat mau berubah cepat, mau berubah lambat, mau pecah, mau. Kita melihat itu ada yang nggak mungkin sesuatu yang tiada terus jadi ada berubah dengan. Kita nggak mikir ke situ mau kayak apa, kayak cara berubah, kita nggak mikir itu. Inilah filsafat yang mestinya kamu caci, boleh. Kenapa? Karena tidak menghasilkan satu natijah. Tapi kalau filsafat ilmu yang kita pelajari ini menghasilkan natijah, keesaannya Allah Subhanahu wa taala. Menghasilkan apa? Esa fil dzat, esa fil sifat, esa fil af'al. Ini kesimpulan yang luar biasa yang kalau kamu nggak pelajari ini, kamu nggak akan kenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pendapat ulama tentang layak fi taklid, tidak cukup orang yang taklid. Dalam hal ini adalah masalah iman, tentunya didasarkan dengan hukum berfikir yang wajib sebagaimana wajib usul, seperti yang sudah diterapkan, yang sudah diterangkan perkataan pada ulama yang seperti itu mengandung satu kemusykilan karena melazimkan adanya pengkafiran sebagian besar kaum muslimin, pengkafiran sebagian besar orang-orang awam, dan yang demikian itu juga termasuk aib kata mereka, karena Nabi Muhammad SAW adalah seorang nabi yang paling banyak pengikutnya, yang dalam suatu riwayat dikatakan umat Rasulullah yang mengisi surga itu adalah 2/3 penduduk surga. Ini mulai mengkritik layak fi taklid pendapat Imam As-Sanusi yang mengatakan kalau Imam Sanusi pendapatnya diterapkan maka itu jadi aib untuk umat Nabi Muhammad SAW. Dan di antara pengkritik ini siapa? Yang mengkritik pendapat Imam Sanusi siapa? Imam Al-Ghazali. Coba. Hah? Yang nulis Ihya Ulumuddin, yang nulis di antara yang mengkritik pendapat yang mengatakan bahwa taklid itu apa? Taklid itu tidak sah imannya. Nazar itu wajib. Maka kritikan Imam Al-Ghazali ini juga salah tempat, salah sasaran gitu. Yang dikritik Imam Ghazali mestinya bukan Imam As-Sanusi, tapi yang mengatakan bahwa wajibnya menggunakan dalil secara tafsil, itu yang dikritik mestinya, bukan Imam As-Sanusi yang mengatakan dalil secara ijmal. Kenapa? Ijmal dalil yang sangat mudah yang bisa dimiliki oleh setiap orang awam, kecuali idiot. Maka idiot mah makfu, dia dianggap kayak orang lumpuh, mau duduk sholatnya boleh, mau apa boleh, mau taklid boleh. Tapi selagi dia masih bisa berpikir dengan dalil yang ijmal, mudah bagi dia untuk memahaminya. Jadi Imam Ghazali juga salah saran ketika mengkritik pendapat yang mengatakan kalau sampai wajib berpikir maka akan mengurangi penduduk surga, akan mengurangi jumlah umat Nabi Muhammad SAW. Maka
ini salah pendapatnya. Dalam hal ini Imam As-Sanusi sudah menjawabnya. Imam Ghazali hidup tahun 600 Hijriah, Imam As-Sanusi hidup tahun 700 Hijriah, jadi setelahnya. Karena yang mengatakan wajib taklid, wajib berpikir dari sebelum sudah ada. Maka Imam As-Sanusi menjawab kritikan Imam Ghazali dengan mengatakan dalam kitab Syarah Sughra bahwa yang dimaksud dengan dalil yang wajib adalah dalil secara ijmal, dan tidak diragukan lagi bahwa dalil tersebut tidaklah sulit untuk mencapainya bagi orang Islam, bagi umat orang-orang yang masih awam. Maka tidaklah disyaratkan cara berpikir sebagaimana orang-orang mutakallimin berupa penguraian dalil yang sistematis, seorang yang bisa menolak keraguan-raguan, kalau ada musuh yang datang bisa ditolaknya, dan tidak disyaratkan adanya kemampuan untuk mengungkap dalil-dalil ijmal yang semua bermuara hanya di dalam hati. Kan di atas sudah dikatakan dalil ijmal yang bagaimana? Yang kalau kamu ditanya apa bukti adanya Allah, apa jawabnya? Hadhil makhlukat, alam ini. Kamu tanya orang Islam di ujung mana saja, tanya apa bukti adanya Allah, jawabnya apa? Berdalil berarti. Mana yang mengatakan dia taklid? Itu berdalil. Walaupun dia nggak bisa mengungkap, dari mana kamu tahu kalau alam ini diciptakan? Apa itu dari arah mungkinnya atau dari arah hudusnya? Oh, nggak ngerti saya. Cukup. Imam As-Sanusi mengatakan. Jadi yang dimaksud dengan dalil adalah dia tidak mengikuti pendapatnya orang lain. Apa bukti adanya Tuhan? Kata bapak saya sih ada. Ini yang nggak boleh, begitu loh. Dia nggak ngerti kalau alam ini menjadi dalil. Kalau sini sudah bisa mengatakan alam ini jadi dalil, maka itu sudah dianggap dia berpikir. Kalau kamu mau cari tahu, kamu cari ke hutan. Orang yang nggak pernah ketemu manusia, dia bertuhan. Padahal nggak pernah ada yang ngajari tentang Tuhan. Kenapa kok bisa bertuhan? Walaupun yang disembah entah itu batu, entah itu pohon gede, entah itu matahari, entah itu. Tapi dia mengakui Tuhan itu. Dari mana dia tahu? Berpikir. Walaupun nanti cara nemu Tuhannya salah. Walaupun Tuhan yang dihasilkan itu salah, tapi dia mengakui kalau dirinya tidak mungkin muncul sendiri dan pasti ada yang menciptakan. Itu namanya berpikir tentang Tuhan. Jadi jangan sampai kita mengatakan taklid itu boleh, taklid itu sah. Ini hati-hati ini pendapat ini. Artinya apalagi sampai mengatakan berpikir tentang Tuhan itu haram. Waduh, ini berbahaya. Artinya mengingkari pendapatnya para ulama. Terus mengenal hukum kafir yang diberikan oleh sebagian ulama terhadap orang-orang yang taklid. Dalam hal ini adalah aqaid 50. Maka orang tersebut tidak selamat di akhirat. Gitu alasan nih. Orang yang taklid dikatakan tidak selamatnya, maksudnya nggak selamat nanti di akhirat. Gitu. Kalau ulama berbeda nih, satu mengatakan boleh taklid, satu mengatakan tidak boleh taklid. Ini orang yang taklid kok tidak dibolehkan? Kenapa? Karena orang yang taklid nggak selamat nanti di akhirat. Maka tidak berarti bahwa mereka itu
tidak dipergauli sebagaimana pergaulannya orang Islam di dunia. Jadi mengatakan tidak cukup taklid tapi orangnya tetap orang Islam. Nggak terus jadinya, oh ini orang taklid kafir, kamu dikuburnya sana di tempat pembakaran mayat sana, jangan dikubur di. Nggak bisa begitu. Tetap walaupun mereka dikatakan tidak selamat di akhirat, tapi mereka tetap digauli sebagaimana orang muslim di dunia, karena tidak ada pendapat yang mengatakan mereka digauli sebagaimana orang-orang kafir di dunia. Nggak ada satupun pendapat ulama, nggak ada yang begitu. Maka letak perbedaannya adalah apakah mereka itu mukmin atau kafir jika dinisbatkan kepada akhirat. Nah, di perbedaan ulama itu kafir sah, taklid sah, taklid nggak sah. Perbedaannya ini ngurusin urusan akhirat. Itu loh, bukan ngurusin urusan dunia, bukan. Di dunia semua sepakat mereka Islam, nggak ada yang nggak sepakat. Jadi kamu harus tahu dulu perbedaan mereka ini di mana. Oh, ngurusin bagaimana memikirkan keselamatan kita nanti di akhirat. Jangan sampai kamu di akhirat ternyata masuk golongan sayap kiri, apa nggak repot? Di dunia sayap kiri aja repot kok. Ada sayap kiri, ada sayap kiri. Yang selamat sayap kanan. Makanya kamu kalau bisa tetap punya dua sayap, jadi jalan di dua sayap. Jadi maksudnya adalah nanti di akhirat mereka itu selamat atau enggak, ini yang diperdebatkan, gitu loh. Adapun jika dinisbatkan kepada dunia, maka secara sepakat dikatakan bahwa mereka berlaku hukum-hukum iman sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Alyusi. Jadi nggak ada perbedaan tentang keislaman mereka di dunia. Kita nggak khilaf. Ada orang taklid dalam masalah iman kepada Allah, dia sholat, dia ibadah, muslim, mati di mana kuburnya? Kubur orang muslim, disolatin, dimandiin, lengkap sebagaimana kewajiban kepada orang Islam. Dan sebagian muhakkikin telah mengutip pendapat dari Yahya As-Sawi bahwa perbedaan pendapat yang ada pada muqallid ini berbeda dengan perbedaan pendapat tentang Mu'tazilah. Lain lagi nih. Mu'tazilah itu kelompok yang mengatakan bahwa seorang hamba bisa menimbulkan sesuatu dari usahanya sendiri. Jadi Mu'tazilah termasuk kelompoknya adalah Qadariyah dan yang lainnya, termasuk orang-orang yang mengingkari apa? Takdir. Nah, pengingkar takdir sudah dicela oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidina Ali di mimbar Kufah dia berkata, orang yang menolak takdir bukan kelompokku. Sayyidina Ali sudah di mimbar Kufah dia sudah bicara seperti itu, yang menunjukkan bahwa orang-orang Mu'tazilah ini berbeda pembicaraannya dengan orang-orang yang taklid. Apa perbedaannya? Karena perbedaan orang-orang Mu'tazilah itu adalah apakah mereka itu kafir atau mukmin atau durhaka. Yang diperdebatkan adalah bahwa apakah Mu'tazilah mereka itu kafir atau orang mukmin yang durhaka jika dihubungkan dengan dunia. Beda ini. Kalau orang taklid di dunia sepakat mukmin. Kalau Mu'tazilah perbedaannya mukmin atau kafir di dunia, gitu loh. Di akhirat
sepakat kafir, begitu. Beda ini. Kalau orang taklid, perbedaannya di akhirat. Ini selamat atau enggak? Makanya ketika satu iman itu diperselisihkan, status iman kita diperselisihkan, ini yang kita khawatir. Amal itu jangan milih yang khilaf, milih yang disepakati sama ulama. Kalau iman kamu khilaf, membahayakan. Kalau pas bener, kalau pas salah, ini urusannya neraka yang selama, ini yang berbahaya, begitu loh. Maka ketika ini menjadi sesuatu khilaf, cari pendapat yang tidak khilaf. Kalau Mu'tazilah nggak ada yang khilaf, di akhirat mereka tidak selamat. Hati-hati nih, jangan sampai kamu jadi Qadariyah, jangan sampai kamu jadi Mu'tazilah yang mengatakan seorang hamba bisa menimbulkan suatu hasil dari usahanya Artinya apa? Dia nggak mengimani takdirnya Allah. Allah nggak mentakdirkan apa-apa. Nanti ya tergantung saya. Kalau saya usaha mampu ya hasil, kalau enggak ya enggak. Ini mengingkari takdir, mengingkari rukun iman yang disampaikan Nabi SAW. Ada iman kepada khairihi wa syarihi minallah. Hati-hati. Jadi beda pendapat tentang Mu'tazilah dan orang taklid. Kalau taklid khilafnya di mana? Di akhirat, sah atau enggak. Kalau Mu'tazilah khilafnya di mana? Di dunia. Maka kalau ada imam sholat Mu'tazilah, Qadariyah, ini yang khilaf, ini boleh enggak saya makmum sama dia? Kenapa? Karena itu khilaf, ini kafir atau mukmin. Kalau mati dibakar apa dikubur, ini ya khilaf, gitu loh. Kalau mati dikasih kucing atau dikubur, ini yang khilaf. Gitu. Orang murtad hukumnya sama dengan kafir harbi. Kafir harbi itu kafir yang memerangi orang Islam, itu orang murtad. Artinya orang yang keluar dari pendapatnya yang telah disepakati oleh para ulama, dianggap dia adalah orang yang murtad. Kalau kamu pengen tahu bab murtad, baca kitab Sulam Taufik, yang sedang kita bahas tadi itu. Sampai bab apa tadi? Murtad. Nah, kamu ingat tuh, ada murtad fi'liyah, ada murtad qauliyah, ada murtad i'tiqadiyah. Itu kitab Sulam Taufik yang menjelaskan bagaimana seseorang itu bisa keluar dari Islam sengaja atau tidak kalau melakukan itu semua. Ketika statusnya sudah murtad dan dia diingatkan, suruh kembali, dia menganggap, oh saya masih muslim, saya nggak mau kemana, maka hukumnya sama dengan kafir harbi. Kalau dia mati, nggak boleh dimandikan, nggak boleh dikafankan, nggak boleh disolatkan. Nah, dikubur, ya kalau nggak bau ya dikubur. Tapi kalau bisa dikasih kucing, ngasih kucing aja nggak apa-apa, biar buat rayahan kucing. Gara-gara takut bau maka dikuburkan. Ini hukumnya orang murtad bahaya. Maka jangan sampai kita menjadi kelompok orang-orang yang keluar dari agama Islam tanpa kita sengaja. Karena kita nggak ngerti aturan, nggak ngerti hukum, tahu-tahu oh saya sudah keluar dari Islam. Ini yang bahaya. Maka termasuk Imam Jalaluddin juga menulis kitab yang isinya sesuatu yang mengeluarkan kita dari Islam. Ada kitab. Tapi yang kita sedang baca kitab Sulam Taufik, dari situ pun kita sudah bisa pakai panduan mana yang harus kita kerjakan, mana yang harus kita jaga agar jangan sampai kita tiba-tiba kita telah dikeluarkan dari agama Islam. Ya, jadi permasalahannya berbeda ya antara Mu'tazilah dan orang yang taklid. Kalau taklid khilafnya di akhirat, kalau Mu'tazilah khilafnya di dunia.
Terus ada tambahan mengenai Imam Ibnul Arabi dan Imam As-Sanusi. Imam Sanusi pendapat tadi apa? Taklid hukumnya kafir. Taklid tidak sah. Kenapa? Karena iman dengan dalil hukumnya wajib usul, bukan wajib furu'. Maka sebagaimana yang dikatakan oleh musannif Imam Muhammad Al-Fudhali, beliau mengikuti pendapat perihal tidak cukupnya taklid dan bahwa muqallid itu kafir. Maka ibarat Imam Ibnul Arabi tersebut tentang yang demikian adalah jelas sekali, dan beliau mengatakan sebagai berikut: wala yasihu ayyuqala subhanahu wa ta'ala ya'lamu bitaklid kama qala jama'atun minal mubtadi'ah li'anna laisa qaulan wahidun minal muqallidina aula bittiba'i min qauli ghairihi ma'a kauni aqwalihim mutadadatun wa mukhtalifatun. Kata beliau, dan tidak sah bahwa dikatakan Allah Subhanahu wa ta'ala bersifat ilmu. Orang itu mengetahui Allah bersifat ilmu dengan jalan taklid, sebagaimana dikatakan oleh sekelompok orang-orang mubtadi'ah, karena tidak ada satupun perkataan dari orang-orang mubtadi'ah, orang-orang yang taklid, yang lebih utama untuk diikuti dari perkataan yang selainnya. Taklid ikut sama siapa? Ikut sama atasnya. Atasnya bagaimana? Ikut lagi. Atasnya ikut lagi. Maka perkataan mereka nggak ada yang lebih utama. Sama-sama nggak lihat? Sama-sama nggak lihat. Bagaimana orang nggak lihat bisa lebih utama? Oh, pendahulu saya lebih baik dari saya. Lah, pendahulu kamu ikut juga. Ikut lah, apa lebih utamanya? Yang lebih utama itu kalau saya taklid, pendahulu saya enggak taklid, maka yang dahulu lebih utama. Kalau yang dahulu taklid, terus yang dahulu lagi taklid, yang lebih utama yang mana? Ya enggak ada, sama. Maka dikatakan tidak ada yang lebih utama pendapatnya orang-orang yang taklid sampai ke atasnya enggak ada. Semua satu keadaan, sebagaimana beserta juga keadaan dari perkataan-perkataan mereka saling saling bertentangan. Adapun Imam As-Sanusi, beliau mengutarakan dalam kitab Syarah Sughra dan menisbatkan kepada jumhur ulama, sampai-sampai beliau mengutip satu hikayat perihal telah ijma'nya ulama atas pendapat tersebut. Dan Imam As-Sanusi juga mengutarakan dalam kitab Syarah Sughra, sama nih, di kitab Syarah Kubra, di kitab Syarah Sughra, Imam As-Sanusi mengatakan taklid tidak boleh. Dan beliau mengutip dari ibarahnya Imam Ibnul Arabi, serta beliau memandang bagus terhadap ibarah tersebut. Mengenai Imam Ibnul Arabi, maka dia sebenarnya, Imam Ibnul Arabi itu sebenarnya bukan Muhyiddin Ibnul Arabi. Ini ada dua nama ini. Ibnul Arabi ada dua, ada Muhyiddin Ibnul Arabi, ada Imam Abu Bakar Al-Faqih. Yang satu tokoh sufi, yang satu tokoh akidah. Yang orang sering pahami, mereka mengatakan Ibnul Arabi itu tokoh sufi. Yang dimaksud di sini bukan. Yang dimaksud di sini bukan Ibnul Arabi tokoh sufi. Di mana membedakannya? Membedakannya ulama sering memberikan tanda. Kalau Imam Abu Bakar Al-Faqih itu dikatakan dengan Ibnul Arabi, pakai alif lam. Kalau Muhyiddin Ibnul Arabi, Ibnu Arabi, enggak pakai alif lam. Ini bedanya. Jadi kalau di kitab-kitab dikatakan
Qala Ibnul Arabi, oh berarti Abu Bakar Al-Faqih. Kalau Ibnu Arabi, oh berarti Muhyiddin Ibnul Arabi sang sufi. Ini kita harus bedakan ini. Perkataan musannif Imam Al-Fudhali, akan tetapi diriwayatkan bahwa Imam As-Sanusi mencabut pendapatnya yang demikian dan beliau berkata cukup taklid. Nah, di awal dikatakan tadi kata Imam Al-Fudhali bahwa ada orang-orang yang mengatakan Imam Sanusi sudah keluar dari pendapat yang pertama yang mengatakan taklid nggak cukup. Dia sudah balik, sudah berbeda pendapat, sekarang mengatakan taklid itu cukup sah. Kata Imam Muhammad Al-Fudhali, kata beliau, dengan kecukupan merupakan satu istidrak, yakni menghilangkan kesamaran atas pernyataan sebelumnya bahwa Imam As-Sanusi berpegang teguh dengan pendapatnya tidak cukup taklid. Adanya riwayat sebagaimana dikatakan oleh musannif itu dikuatkan oleh perkataan sebagian muhakkikin, di mana Imam As-Sanusi menjelaskan dalam sebagian kitab-kitabnya perihal cukupnya taklid, dan beliau membantah atas orang-orang yang berkata dengan tidak cukupnya taklid. Dan dalam hal tersebut pembicaraan Imam Al-Yusi disebutkan bahwa masalah Imam As-Sanusi yang mencabut pendapatnya itu atau tidak terdapat dua kemungkinan. Ini ada Imam Fudhali mengatakan tadi, enggak ada. Di kitab-kitab yang saya baca semuanya enggak ada satupun Imam Sanusi mengatakan boleh taklid. Yang saya temukan Imam Sanusi mengatakan taklid tidak boleh. Imam Yusi mengatakan saya nemu. Gimana ini? Ada yang menemukan pendapat Imam Sanusi yang mengatakan boleh taklid. Maka yang demikian itu adalah pendapat Imam As-Sanusi, menasabkan tiada di dalam kitabnya Imam As-Sanusi mencabut pendapatnya itu atau terdapat dua kemungkinan. Yang demikian adalah pendapat karena Imam As-Sanusi menasabkan tidak cukupnya taklid itu dalam dua kitabnya, yaitu pertama kitab Syarah Sughra, yang kedua kitab Syarah Kubra, kepada jumhur ulama. Di dua kitab itu Imam Sanusi mengatakan tidak boleh taklid, dan dia mengatakan kepada jumhurul ulama taklid nggak boleh. Dan beliau pun menasabkan cukupnya taklid dalam kitab Syarah Muqaddimah. Nah, dalam kitab lain namanya Syarah Muqaddimah, beliau mengatakan taklid boleh. Maka Imam Al-Yusi berkata, beliau menambahkan bahwa kemungkinan yang dimaksud Imam As-Sanusi pada kitab yang pertama, yaitu apa? Syarah Kubra dan Syarah Sughra, yang mengatakan tidak cukup taklid. Pendapat itu adalah yang dimaksud adalah jumhur ulama mutakallimin, gitu loh. Beliau ngomongnya sama orang-orang mutakallimin, sama orang-orang ahli kalam, ahli ilmu tauhid. Maka beliau mengatakan nggak boleh. Orang ahli tauhid kok taklid, gimana sih? Berbeda dengan perkataan Imam As-Sanusi di kitabnya yang kedua, yang mengatakan bolehnya taklid kepada jumhur ulama. Itu yang dimaksud adalah ulama-ulama ahlil fuqaha, gitu loh. Jadi dia ngomong di dua tempat yang berbeda dengan dua orang yang berbeda.
berbeda. Satu para mutakallimin, satunya para fuqaha. Kalau fuqaha, kamu taklid nggak apa-apa sudah. Kalau mutakallimin nggak boleh taklid kamu. Maka perkataan musannif dengan perkataan akan tetapi kami tidak pernah melihat pendapatnya kitab-kitab Imam Sanusi kecuali perkataan dengan tidak cukupnya taklid adalah tidak berarti menghapus riwayat yang terdahulu yang telah dikuatkan oleh sebagian muhakkikin, karena maksudnya adalah bahwa musonef tidak pernah melihat perkataan Imam Sanusi yang mencukupkan taklid dalam kitab-kitab yang sempat beliau baca. Coba nih, di pendapat ini dianggap bahwa Imam Sanusi pernah menuliskan kitab-kitab yang isinya pernah mengatakan taklid itu cukup, tapi kitab itu tidak terbaca oleh Imam Muhammad Al-Fudhali. Jadi mengatakan saya tidak melihat kitab tersebut, tapi para muhakkikin ada yang menunjukkan kitab tersebut namanya kitab Muqaddimah Sarah Muqaddimah yang ditulis oleh Imam As-Sanusi, yang mana tidak menutup kemungkinan bahwa Imam Sanusi mengatakan pendapatnya tersebut dalam kitab-kitab yang tidak sempat beliau telaah. Ini yang harus kita pahami dari pendapatnya atau perbedaan pendapat tentang taklid dan nadhor. Jadi wajibnya nadhor, wajibnya mencari dalil, kembali tadi tidak mengurangi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai kita mengatakan, wah gara-gara ada kewajiban nadhor berarti umat Rasul jadi berkurang. Nah itu Imam Sanusi mengatakan boleh taklid, ya boleh taklid tapi tetap diperselisih. Di mana selisihnya? Antara selamat atau tidak di akhirat. Kamu senang iman kamu diperselisihkan? Kamu punya duit kamu diperselisihkan juga nggak enak. Belanja di sini dicek uangnya nggak jelas pak, cari toko lain aja pak. Pindah toko nggak jelas juga, pindah lagi ini repot. Saya mau belanja kemana? Tapi kalau uang kamu kok diterima di semuanya, mau di toko sini sah, di toko sini diterima, toko sini boleh, enak kamu belanja kemana saja. Jadi jangan sampai iman kita itu iman yang diperselisihkan. Terus, jadi kalau kita punya akal yang sehat, maka akan memilih iman yang sah. I'lam anna fahmal aqaidil khamsin al-atiyah yatawaqqafu ala umuri thalatha al-wajib wal mustahil wal jaiz. Maka sebelum masuk dalam pembahasan ini, Shonef mengajak kita bahwa untuk memahami sifat-sifat Allah mu'taqad yang 50, maka pemahaman itu tergantung kepada pemahaman kita pada wajib, mustahil, dan jaiz. Kenapa? Karena yang akan kita bahas nanti dari yang 50 itu semua isinya mana yang wajib, mana yang mustahil, mana yang... Kalau kamu nggak ngerti wajib, mustahil, jaiznya, akan bingung mengelompok-kelompokkannya. Ini kelompoknya masuk ke wajib, wajib yang kayak apa ya? Ini masuk ke mustahil, mustahil yang kayak apa ya? Ini masuk ke jaiz, jaiz yang kayak apa ya? Maka tergantung pemahaman kamu pada memahami wajib, mustahil, jaiz. Jadi sebelum kita mulai masuk ke dalamnya, akan dibahas dulu yang namanya wajib, mustahil, dan jaiz. Wajib, mustahil, jaiz itu apa? Itu isi dari hukum akal. Hukum ada berapa? Ada 3. Ada apa aja? Hukum syar'i, hukum adi, hukum
akli. Nah, sekarang ini banyak orang nggak paham 3 hukum ini. Maka orang yang tidak paham 3 hukum ini, maka dikhawatirkan dia akan salah melangkah, dia akan salah mengambil satu keputusan. Ketika dia membuat keputusan yang dikira itu keputusan hukum akal, ternyata hukum adat. Ketika dia ambil keputusan dianggap itu hukum syar'i, ternyata hukum akli. Ini akan terbolak-balik ini. Kadang-kadang nggak ngerti ini hukum apa ini, hukumnya keluar dari mana. Seperti apa? Menetapkan bahwa api wajib membakar. Wajibnya wajib apa itu? Wajib adi, bukan wajib akli, begitu kan? Sebagian orang mengatakan api membakar itu wajib akal. Padahal kata akal api mustahil membakar, malah kebalikannya. Hukum adi mengatakan api itu wajib membakar, hukum akli api mustahil membakar, malah justru. Maka kita harus ngerti ketiga hukum ini, bisa memisahkan apa itu yang namanya hukum adi, apa itu hukum akli, apa itu hukum syar'i. Maka tugasnya ulama sekarang ini sebenarnya bukan hanya mengajarkan hukum syar'i saja, tapi juga harus menjelaskan kedudukan hukumnya, begitu loh. Yang sedang saya jelaskan hukum syar'i, dan selain hukum ini ada hukum adi, ada hukum akli, begitu loh. Walaupun yang dijelaskan hanya syar'i nggak apa-apa, bidangnya memang syar'i, tapi jelaskan hukum itu ada 3, ada syar'i, ada akli, ada adi, hingga orang akan tahu, oh setelah saya belajar dari sini yang mengajarkan ilmu syar'i, saya akan pindah ke tempat lain untuk belajar ilmu adi, ilmu akli, hingga kamu bisa membedakan 3 hukum tersebut. Lah mereka ngajarin hukum syar'i tapi nggak pernah jelasin hukum, kan repot. Maka dicela nanti di sini, kamu belajar hukum, fikih kan isinya hukum, tapi kamu nggak pernah jelasin kedudukan hukum. Ada hukum adi, ada hukum syar'i, ada hukum akli. Jangan dianggap hukum cuma syar'i doang. Walaupun seluruh hukum dengan syar'i, wajibnya nazar syar'i, wajibnya iman syar'i, wajib kenal akidah syar'i, tapi hukum nggak cuman syar'i, begitu loh. Ada hukum adi, ada hukum akli, yang ini nggak pernah diajarkan oleh semua orang, hingga banyak orang yang nggak ngerti. Ketika bicara kita harus mengenal apa yang wajib bagi Allah, memang Allah ada wajibnya? Allah ada wajibnya gimana sih? Dikira wajib cuma punya syar'i, wajib juga ada bagi Allah. Loh, kalau Allah wajib, yang ngasih pahala siapa? Lah, dikira wajib cuma isinya apa? Yang ngerjain dapat pahala, itu wajib syar'i. Maka orang yang ngajarin hukum syar'i, kitab fikih harus menjelaskan kedudukan hukum, bahwa ada lagi selain hukum syar'i itu ada 2 hukum lainnya. Maka di sini musannif langsung masuk pada hukum akli, tidak menjelaskan lagi hukum syar'i, karena hukum syar'i dan hukum adi tidak dibahas dalam masalah ilmu tauhid, tapi kita akan menjelaskannya. Kenapa? Agar kamu ngerti kedudukan hukum, begitu loh, bahwa selain hukum ini yang kita kaji ini selain dari hukum syar'i. Ini kok ada wajib? Oh iya, ini wajib yang selain dari hukum syar'i. Kalau kamu sudah biasa ngerti hukum syar'i, maka kamu harus tahu lagi ada lagi hukum wajib yang muncul dari keputusan hukum keputusan hukum akli. Ini kalau nggak dijelaskan, orang tetap akan
salah langkah, salah mengambil keputusan hukum. Ada hukum perdata, ada hukum pidana. Kamu harus bisa membedakan kedua hukum tersebut, jangan salah masuk kamar. Nanti mau mutusin utang piutang masuknya pidana, ya enggak ada pidananya, utang piutang kok pidana. Nanti mau ngurusin urusan perdata masuknya ke urusan yang bukan perdata. Ini hingga kamu jangan sampai salah memasukkan satu hukum. Repot lagi malah orang yang nggak ngerti hukum. Hukumnya banyak, ada hukum rimba, ada hukum alam, ada hukum itu hukum apa, rimba segala masuk-masuk. Hukum Pitagoras, ada hukum Archimedes, ada hukum banyak, ya Allah. Ini kadang-kadang nggak ngerti kedudukan hukum. Maka pokok utamanya hukum cuma ada 3, yaitu hukum syar'i. Apa itu hukum syar'i? Khitabullah bi af'alil mukallaf. Hukum syar'i itu perintah-perintah Allah yang berkaitan sama pekerjaannya orang mukallaf. Duduknya kamu, diamnya kamu, meleknya kamu, kedipnya kamu, ngomongnya kamu, geraknya kamu, semua berurusan sama hukum syar'i. 24 jam nggak pernah lepas dari hukum syar'i. Isinya apa? Wajib, haram, sunnah, makruh, mubah. Isinya 5 hukum syar'i. Wajib apa? Yang mengerjakan dapat pahala, yang meninggalkan dapat dosa. Haram, yang mengerjakan dapat dosa, yang meninggalkan dapat pahala. Sunnah, yang mengerjakan dapat, yang meninggalkan rugi, gitu dong. Ninggalin sunnah itu rugi, bukan gak apa-apa sunnah inilah. Itu kita biasa begitu. Sunnah ya, enggak apa-apa. Bukan enggak apa-apa. Rugi. Apa ruginya? Kehilangan pahala karena meninggalkan satu kesunahan. Terus makruh, apa itu? Dikerjakan rugi, ditinggalkan dapat pahala. Jangan makruh ini nggak apa-apa lah, makruh nggak apa-apa. Itu kebiasaan kita memang. Makruh inilah nggak apa-apa. Jangan, makruh itu harusnya begitu kita berdoa. Jadi apa? Punya kemauan untuk meninggalkan makruh, punya kemauan untuk mengejar mubah. Itu di tengah-tengah, boleh dikerjakan, boleh pula ditinggalkan. 5 hukum syar'i ini namanya khitab taklif, namanya khitab pembebanan dari Allah. Allah memberikan beban kepada hamba-hamba yang telah mukallaf. Berapa usia mukallaf? 15 atau mimpi, baik wanita ataupun laki-laki. Wanita kok belum 15 sudah mimpi, jangan dikira wanita nggak mimpi, wanita juga mimpi. Atau wanita haid, maka dia balik. Laki-laki belum 15 kok mimpi, maka dia balik. Kalau nggak ditemukan mimpinya, nggak ditemukan haidnya, maka ditunggu sampai usia 15 tahun. Maka batas itu mimpi nggak mimpi, haid nggak haid, maka dia terkena taklif, terkena beban dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Rupanya apa? Kewajiban-kewajiban yang harus dikerjakan dan meninggalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka 5 hukum ini bisa berlaku, bisa berjalan kalau ada 5 hukum berikutnya. Namanya apa? Khitab wadho atau peletakan. Apa isinya? Syarat, sabab, sah, batal, maneh.
Syarat itu berkaitan dengan bagaimana sebuah pekerjaan itu bisa dikerjakan, di dalamnya punya peraturan apa saja. Oh, kalau mau sholat harus begini peraturannya. Oh, kalau mau haji begini peraturannya. Namanya apa? Syarat. Oh, kalau mau puasa begini peraturannya. Namanya syarat. Sebab adalah datangnya perintah. Kalau nggak ada satu sebab, perintah itu nggak datang. Walaupun ada syaratnya, kalau nggak ada sebabnya, nggak bisa dikerjakan. Seperti apa? Sholat subuh, bagaimana bisa dikerjakan? Sebabnya apa? Masuk waktu, matahari muncul. Kalau matahari nggak muncul, ya nggak subuh-subuh. Kalau bagaimana mau subuh, mataharinya aja nggak ada. Namanya zuhur, kapan waktunya? Ketika matahari geser. Kok matahari ditunggu kok anteng di tengah aja? Nih kapan zuhurnya? Di tengah. Dikit aja masuk zuhur. Kalau di tengah doang nggak geser-geser, ditunggu malah balik ke sono. Aneh lagi nih, malah balik matahari gimana sih? Tanda-tanda itu. Hah? Tanda-tanda. Ada sebab namanya. Kalau sebabnya nggak ada gimana? Nggak bisa ngerjain wajib, nggak bisa ngerjain sunnah, nggak bisa ngerjain haram. Babi haram dimakan kalau apa? Sebabnya ada lainnya. Kalau nggak ada lainnya, boleh dimakan. Babi jadi haram, kenapa? Sebabnya ada lainnya. Jadi sebab, ada syarat, ada sebab. Terus sah. Sah itu apa? Oh, suatu pekerjaan yang telah memenuhi syarat rukun. Ada syaratnya begini, rukun terpenuhi semua, maka jadinya pekerjaan itu sah. Oh, sholatnya telah memenuhi syarat rukun, puasanya telah terpenuhi syarat rukun, maka hukumnya sah. Yang keempat, batal. Apa itu batal? Pekerjaan yang tidak memenuhi syarat rukun, kurang syaratnya atau kurang, maka pekerjaan itu batal atau tidak sah. Yang kelima namanya mane. Apa itu mane? Mane itu penghalang. Sudah lengkap, ada syaratnya, ada sababnya, datang mane, maka kamu nggak bisa mengerjakannya. Contohnya apa? Wanita haid, udah masuk waktu zuhur, dia sudah wudhu, sudah ngadep kiblat, tahu cerut. Hah? Saya sih nggak pernah ngerasain. Datang haid, maka dia tidak bisa mengerjakan sholat. Dipaksa, enggak, saya tetap mau sholat, hukumnya malah haram. Ini namanya hukum syar'i. Ada berapa? 5 taklif, 5 wadho. Wajib, ada syarat, sabab, sah, batal, mane. Haram, syarat, sabab, sah, batal, mane. Sunnah, syarat, sabab, sah, batal, mane. Makruh, syarat, sabab, sah, batal, mane. Mubah, syarat, sabab, sah, batal, mane. Berapa? 25 hukum syar'i. Jadi orang baca kitab syar'i tebel-tebel, selemari-lemari. Maka kata orang, kalau orang ahli syar'i itu sehat-sehat, kuat-kuat, kitabnya banyak, naik turun olahraga mulu tiap hari, memang kuat-kuat badannya. Tapi ketika dia nggak menjelaskan hukum, maka dia nggak ngerti kedudukan hukum. Dia nggak menyampaikan bahwa ada hukum adi, ada hukum akli, ada hukum syar'i. Ini kekeliruan. Jadi walaupun badan sehat, kadang pikiran nggak sehat. Hati-hati nih. Terus yang kedua ada hukum adi. Apa itu hukum adi? Hukum adi adalah pergandengan satu kejadian dengan kejadian yang lain. Allah menjadikan satu kejadian
bergandengan dengan kejadian yang lain. Maka kejadian dengan kejadian yang bergandengan disebut hukum adi atau hukum adat, hukum kebiasaan. Orang umum sering nyebut hukum alam. Sudah hukum alam ini nggak apa-apa, yang penting jangan hukum rimba aja lo ngomongnya gitu. Ini kok hujan, ya hukum alamnya begini nggak apa-apa, maksudnya sudah menjadi hukum kebiasaan. Tapi kita harus mengakui yang dimaksud hukum alam atau hukum kebiasaan adalah suatu pergandengan yang dua-duanya diciptakan oleh, jangan, oh ini mah Allah nggak ikut-ikut. Nah ini repot lagi nih. Allah nggak ikut-ikut. Lah yang Allah ikut-ikut urusan apa? Kok ada Allah nggak ikut-ikut segala ini? Yang Allah nggak ikut itu apa? Oh segalanya ini milik Allah, segalanya diurus sama Allah. Kok ada Allah nggak ikut-ikut? Gimana sih? Jadi hukum adi itu pergandengan yang dua-duanya digandengkan oleh Allah lah. Hukum adi itu kita alami sejak lahir. Maka sejak lahir kita terikat, sebelum terikat hukum akli, sebelum terikat hukum syar'i, kita telah terikat hukum adi. Hingga lebih dulu adi mengikat diri kita. Terkadang ikatan itu menggeser hukum yang lain. Ini bahaya. Jangan sampai hukum adi menggeser hukum yang lain, hingga memastikan kalau saya makan pasti kenyang. Lah yang bikin kenyang siapa? Ya makanan. Ini ada gizinya, ada zat-zat yang ribet dah, panjang dah. Hingga dia memastikan bahwa makanan yang bikin kenyang. Dia lupa ada takdirnya Allah. Dia lupa ada hukum makanan apa yang harus dimakan, yang nggak boleh dimakan, yang sunnah dimakan. Nggak diurus, yang penting makan kenyang. Jadinya orang hutan, makan apa aja boleh dan nggak urusan sama Tuhan. Ini bahaya. Jadi gara-gara hukum adi kadang menyingkirkan dua hukum lainnya. Hukum adi ini mengikat diri kita sejak kita bayi sampai sekarang. Bayangkan 40 tahun kadang orang diikat sama hukum adi. Betapa kuatnya ikatan itu dan susah ibarat orang keranjingan, ibarat orang kecanduan, 40 tahun kecanduan dilepas, ya Allah susahnya kita ampun. Kita melepas hukum adi itu luar biasa susahnya untuk kembali bahwa ini takdirnya Allah. Kamu kesenggol orang bawa rokok, ces, ributnya minta ampun, bego loh, panas tau enggak? Ini hukum adi ini mengikat kita begitu kuat. Kamu naik motor ketabrak dikit, ribut. Kenapa? Dianggap ya dia yang nabrak, lu nggak punya mata, lu bego amat sih. Itu selalu begitu. 40 tahun bahkan 50 tahun yang orang nggak ngaji ini terikat terus dalam hukum. Padahal di situ ada takdirnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kamu mau dicus pakai rokok, mau diblangwir pakai api, kalau nggak ada tulisan kebakar, ya nggak hangus, nggak ada urusannya. Kok apalagi pakai rokok sedikit. Samsu lebih mau samsu, blangwir isinya api, pakai las sekalian, kamu nggak apa-apa, nggak usah takut. Kenapa? Karena Bismillahirrahmanirrahim la yadru ma'asmi syafil adi wala fis sama. Yang membuat asar, yang membuat maldoroh itu Allah, nggak ada yang lain bikin maldoroh. Lah kita terikat sama hukum adat hingga menganggap nggak ada takdir. Nah bahaya ini, takdir tersingkir mulai ini. Takdir dipinggirkan, dianggap gara-gara dia saya begini. Ketika ini masuk ke hati kita, tergeserlah semua hukum yang lain. Boleh kamu begitu, tapi jangan masuk
hatinya tetap ikatannya takdir. Oh, memang Allah takdirkan saya untuk luka, Allah takdirkan motor saya untuk tertabrak, Allah takdirkan. Nah, terus berjalan pada takdir hingga hukum adat nggak menyeret kita menjauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan dari bayi terikat adat, mulai netek asal nangis susuin diem seneng. Yang bikin kenyang siapa? Susu. Gede dikit lepas susu ibunya makan, asal lapar nangis minta makan, maka makan yang bikin kenyang. Mana tahu Allah yang bikin kenyang. Terus gede dikit begitu terus. Tahu duit mulai cari duit. Oh, kalau saya nyari dapat. Oh, kalau saya nyari dapat. Maka dianggap kalau saya usaha menghasilkan sesuatu. Terus terikat sama hukum-hukum tersebut. Ini hukum adat mengikat kita. Jangan sampai hukum tersebut melalaikan kita kepada takdirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini hukum yang jumlahnya ada 4. Apa? Yang pertama, gandengan adanya sesuatu dengan adanya sesuatu. Rabtul wujudan biwujudin. Gandengan adanya sesuatu dengan adanya sesuatu yang lain. Apa contohnya? Adanya makan, adanya kenyang, adanya minum, adanya seger dong. Kok ada minum, ada haus bagaimana sih? Orang nggak minum haus. Adanya minum, adanya seger, adanya obat, adanya sehat. Ini gandengan namanya. Asal kamu lapar, makan, akan terjadi kenyang. Ini gandengan. Maknanya apa? Allah menjadikan kamu makan dan Allah menjadikan kamu kenyang bersama. Hingga karena kamu nggak melihat ada Allah, yang kamu lihat cuman makan, kamu anggap makan yang bikin kenyang. Kan repot ini. Gara-gara kamu nggak bisa menyaksikan keberadaan Allah, nggak bisa menyaksikan wahdaniyah fil af'al, maka kamu menganggap nasi yang bikin kenyang. Minum obat dianggap obat yang bikin sembuh. Minum air dianggap air yang bikin seger. Kamu kerja dianggap kepintaran kamu, keahlian kamu yang bisa mendatangkan hasil. Ini ada dengan ada. Yang kedua, tiada dengan tiada. Ini kebalikan dari yang pertama. Kalau tiada makan, ya tiada kenyang. Kalau kamu kok lihat orang kok lemes, belum makan ya? Iya Pak, pasti begitu sudah. Ini gandengannya begitu. Kalau nggak ada makan ya nggak ada kenyang. Kalau nggak ada minum ya nggak ada segar. Kalau nggak ada obat ya nggak ada sembuh. Ini gandengan hukum adat. Terus yang ketiga, adanya sesuatu dengan tiadanya sesuatu. Apa contohnya? Ada selimut, tidak adanya dingin. Kalau kamu kok pakai jaket, maka kamu akan hilang rasa dinginnya. Yang keempat, gandengan tiada dengan ada. Apa contohnya? Tiada terbakar karena adanya air. Kan tiada dengan ada.
Yang kedua, tiada dengan tiada. Yang pertama, ada dengan ada. Yang ketiga, tiada dengan ada. Ada dengan tiada. Yang keempat, tiada dengan ada. Jadi tiadanya terbakar karena adanya air. Kamu kok lihat ada kebakaran, kamu siram, terjadi apa? Tidak ada terbakar karena adanya air. Maka 4 hukum itu bisa mengalami perubahan. Jangan dianggap pasti dan tidak bisa berubah, enggak, bisa berubah. Kenapa? Karena itu hanya digandengkan oleh Allah. Kalau Allah bisa menggandengkan secara hukum adat, maka Allah bisa menggandengkan pada yang lainnya. Jangan dianggap, oh Tuhan mah bisanya bikin cuma begini ini, nggak bisa bikin yang lu kira. Jadi Allah mampu menggandengkan sesuatu yang nggak seperti itu. Kayak apa contohnya? Malaikat nggak pernah makan hidup, butuh makan, butuh minum, butuh tidur. Kamu nggak makan, nggak minum, nggak tidur, bagaimana? Wah, kayak bisa miring-miring jalannya. Allah bisa menggandengkan, artinya Allah menjadikan seorang hambanya dibikin oleh Allah nggak makan, nggak minum, nggak tidur. Kalaupun terjadi pada kita gimana? Ya boleh saja, jangan bingung. Oh, mana mungkin? Kok mana mungkin? Namanya bukan mana mungkin, namanya luar. Nah, begitu. Makanya dulu ada seorang datang ke rumah Kiai Said. Sudah 20 hari nggak tidur. Mau minta doa biar tidur. Kata Kiai, ya Allah, coba buat saya aja penyakitnya itu. Saya malah pengen nggak tidur. Kok malah itu pengennya tidur aja. Kiai malah pengennya biar bisa munajat kepada Allah Ta'ala. Tapi kan terhalang oleh tidur. Lagi. Ini tandanya itu namanya apa? Luar biasa. Boleh terjadi. Bukan, jangan kamu bingung. Hukum adat ketika nggak terjadi namanya apa? Luar biasa. Kalau kamu mau naik motor, jalan, pengen jalan di siapa? Bensin, ada jalan. Kalau kamu sama Wan Sehan ngisinya pakai air aqua, air keran. Kalau yang punya motor kamu teriak, jangan Beb, aduh rusak motor saya. Tapi ya jalan-jalan aja, nggak ada masalah. Nah, kok bisa? Luar biasa. Itu namanya khilafnya hukum adat, begitu loh. Telepon harus ada pulsanya. Ini nggak ada pulsa, dongeng. Oh, kok bisa? Ya bisa saja. Orang dulu itu kalau ngebel sama kawan-kawan pakainya air. Assalamualaikum. Ngapain? Sono. Oh iya. Orang sekarang mah harus pakai HP layar baru. Alah, pakai modal beli pulsa dulu. Ini hukum adat, jadi kamu jangan tertipu sama hukum adat. Hukum adat itu walaupun pasti, tapi pastinya itu adalah digandengkan oleh Allah, bukan kepastian menurut hukum akal. Beda ini, makanya saya paling nggak seneng ngomong hukum adat itu wajib. Kenapa? Karena akan mengikat diri kita, seakan-akan ini nggak bisa berubah. Maka katakan si hukum adat itu hanya hukum dengan hukum kebiasaan. Makan pasti kenyang, enggak? Makan biasanya kenyang, begitu mendingan bagus. Hingga enggak mengikat diri kita seakan-akan enggak bisa berubah. Kalau saya minum biasanya seger, kalau minum obat biasanya sembuh, gitu loh. Kalau pakai motor, pakai bensin biasanya jalan. Kalau pakai air, kalau kamu orang biasa, jangan tiru-tiru yang luar biasa. Jangan, nanti malah kamu masuk ke kiloan.
ditimbang motor kamu akhirnya. Ya, hukum apa itu? Adi. Jadi hukumnya bisa mengalami perubahan. Jangan sampai dianggap itu enggak berubah. Disebut pula namanya sunnatullah atau kebiasaan Allah. Allah itu kalau bikin biasanya begitu, gitu loh. Tapi boleh saja bikin yang tidak begitu. Kayak apa contohnya? Nabi Ibrahim alaihissalam dibakar dengan enggak terbakar. Nabi Ismail di sembelihnya bolak-balik lagi. Enggak cuma depan doang, di belakang biasa dites ke batu, batunya pecah. Nih yang salah apanya nih kata dia. Menunjukkan apa? Allah boleh menjadikan yang tidak seperti biasanya. Jadi hukum kebiasaan jangan sampai mengikat hati kita. Lah kita yang sudah biasa terikat hukum adat mau keluar luar biasa. Peperangan kita yang harus kita jalankan adalah bagaimana kita kembali kepada hukum akli, begitu loh. Jangan terikat pada hukum adi. Jalannya kita pada hukum adi, tapi hati kita harus pakai hukum akli. Jangan hati itu masuk ke hati, jangan, nanti repot. Muncul dendam kamu sama orang, muncul marah kamu sama orang, selamanya saya nggak mau kenal kamu. Gara-gara kamu perusahaan saya bangkrut, gara-gara kamu anak saya mati, gara-gara kamu saya cerai. Takdir mana? Hilang takdir. Allah kemana? Nggak dihitung lagi. Ini yang jadi bahayanya seseorang yang adi masuk ke dalam hatinya hingga lepas dia dari hukum akli, lepas dia dari takdirnya Allah, bahwa itu terjadi hanya karena Allah menggandengkannya. Ini dua hukum yang kita harus tahu lebih dulu yang sebelum masuk dalam hukum akli. Jadi kedudukan hukum kita ketahui, insya Allah kita akan bahas yang akan datang masuk dalam hukum akli. Ini penting. Ini belum bahas sifat kayaknya. 3 hari belum bahas sifat. Tapi kalau kita langsung masuk ke sifat nggak jelas. Jadi kita perlu menjelaskan kedudukan hukum agar kita tahu di mana kewajiban mengenal Allah, di mana bahayanya taklid, agar jangan sampai iman kita diperselisihkan, dan di mana kedudukan wajib, mustahil, jaiz, kepentingan untuk masuk membahas 50 akidah. Insyaallah kita akan bahas perjumpaan yang akan datang. Mudah-mudahan kita semua dipanjangkan usianya oleh Allah, disehatkan oleh Allah, diberikan semangat ibadah oleh Allah, diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita dituntun untuk bisa puasa menjadi puasa yang baik, beramal yang baik, bisa qiyamul lail, bisa melaksanakan ibadah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala sampai akhir Ramadan. Amin ya rabbal ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana tarabna bi anana tarabna wa anana asrafna ala ladha ashrafna fatub alaina tauba taghsil kulli hauba astur lana aurati wa amini rawati wa ghfir li walidina Rabbi wa mauludina wal ali wal ihwani wa sairil hillani wa kulli dhi mahabbah au jiratin au suhbah wal muslimina ajma' amina rabbi isma' fadlan majudan manna
لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نهضى بكل سولي صلى ربي عليه عند الحب وآله وصحبه عدد تعزي صحبي والحمد للإله في البدء والثناء سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.